Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita langsung ngaji sekarang halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun wa syurutus sa'i, dan bermula syaratnya sa'i. Wa syurutus sa'i, dan bermula syarat-syaratnya sa'i. Al-ibtida'u, itu memulai bisofa, dengan bukit sofa. Wal khatmu, dan mengkhatami, mengakhiri bil marwah, dengan marwah. Lu paham gak? Jadi sofa ke marwah itu dihitung satu, ngerti? Dari marwah ke sofa, ngerti kan? Dihitung satu, bukan PP. Paham gak maksudnya? Dulu ada yang gak ngerti, PP dihitung satu, gempor. Bener. Tuh, maka itu di dalam sarahnya al-ibtida'u bis-sofa fil autar, dalam ganjil. Tuh, ngerti kan? Wa bil marwah fil aswa. Tuh. Yang jelas ya? Oke. Wal khatmu bil marwah, yang kedua. Wa ayyaqa, dan bahwasanya terjatuh apa sa'yul umrati, sa'inya umroh, ba'da tawafiha, setelah tawafnya umroh. Wasa'yul haji, dan terjatuh apa sa'inya haji, ba'da tawafil qudumi, dalam setelah tawaf qudum, kodon mundur. Nah, gitu loh. Lu geseran kemarin dikit. Nah, biar rapi. Nah, itu cara-caranya diperhatikan. Kemudian mana tadi, wasayul haji ba'da tawafil qudum awil ifadati, atau setelah tawaf ifadah. Awal afdalu, dan bermula yang paling utama, fi'luhu, itu melakukan sa'i ba'da tawafil qudumi, dalam setelah tawaf qudum. Mundri sakit apaan sih? Panas. Emang kenapa awalnya? Oh, lu ketahui masuk angin? Iya kan? Lu ketahuin? Iya. Norak banget, cengeng banget ya. Masa puasa di bang tidur di lantai aja masuk angin katanya, Win. Lah iya. Oke. Warabi'u, dan bahwa yang wayakuna, kalau saya baca sarahnya, dan bahwasanya ada bahasa at-tawafu tawaf sohihan, itu soheh, sah. Syarat utamanya sa'i itu harus tawafnya sah. Kalau tawafnya nggak sah, ya sa'inya nggak sah. Ngerti maksudnya? Karena sahnya sa'i digantungkan sama sahnya tawaf. Maksudnya tawaf sah itu gimana sih, Pak? Ya tawafnya kan harus ngikutin syarat rukunnya. Tawaf kan harus suci, ya kan? Nah, umpamanya tawafnya batal sucinya, kentut umpamanya, kan berarti tawafnya batal. Berarti kalau tawafnya batal, ya ulangi dulu tawafnya baru sah. Sa'i. Kalau tawafnya nggak sah, ya nggak sah. Begitu loh maksudnya. Oke? Wa yas'a, dan bahwasanya sa'i, siapa orang yang sa'i lah, sab'an, dengan 7 kali, yakinan, dengan yakin. Nah, maksudnya dihitung dari sofa ke marwah, set dihitung sekali, dari marwah balik ke sofa hitungannya 2 kali, ya kan? Nah, asal 3 kali balik kan berarti udah 6, ya kan? Sofa marwah sofa 3 kali kan 6. Nah, berarti kan terakhir yang ke-6 kan berarti dari sofa lagi
nyampe sofa kan. Nah dari sofa kemar bahkan itu udah 7. Nah itu maksudnya sa'inya 7 kali. Nah dan diinget-inget, Erwin dengerin, sa'i itu rekonstruksi napak tilas dari perbuatan Siti Hajar ketika anaknya namanya Ismail, Nabi Ismail kecil, bayi, nangis minta minum. Bayi itu belum bisa ngomong. Nah, dia kalau haus ya nangis, ngomong ya nangis. Tuh. Makanya Erwin kalau nangis saja, berarti lu bayi. Ya kan? Nah, itu rekonstruksi, semuanya rekonstruksi ibadah haji itu. Tuh, gitu maksudnya. Yakinan dengan yakin, wasunanuhu dan bermula sunahnya atau sa'i, kasiratun itu banyak, minha itu diantara sa'i, sunahnya sa'i, atau haratu bermula bersesuci, suci. Cuman kalau dalam sa'i sunnah, kalau dalam tawaf kan syarat, ngerti kan, harus, gitu loh. Kemudian wasatrul aurati dan menutup aurat. Tapi yang namanya menutup aurat kan memang wajib. Ngerti kan? Nah, dalam sa'i sunnah. Tapi kan secara keseluruhan wajib menutup aurat. Masa lu sa'i pakai celana pendek? Ntar katanya orang ini bule dari mana hilang? Hilangnya di Arab. Udah cepetan Sil. Ini adik lu kemana Pak? Walah. Oh Kirun gak ngaji kan malam minggu. Kirun kalau malam minggu ke gereja dia. Lah iya kan? Oh Rehan. Lah iya kan? Kan coba perhatikan. Setiap malam minggu kan boleh dipastikan tidak ngaji. Ntar lu tanya, lu kemana Rehan? Main. Ya, main kamu sawah. Begitu. Lihat kebaktian kali. Lu ngerti kebaktian nggak? Oke. Wasyu'udu dan naik ala darajati sofa, atas tangganya sofa, bukit sofa, bukan gunung ya, bukit. Pendek dia, gitu loh. Tapi ya walaupun pendek nanjak, sekarang mah enak. Loh, kan saya bukan ngomong juga, orang saya udah sa'i, udah di marmer semua, kipas anginnya blower gede. Kalau timbang Erwin sama Aska sama sono siapa bocil kok sedot blower langsung nyangkut lu di kipas angin. Bener, blowernya gede tuh gitu. Terus kiri kanan sofa itu bawahnya ini nggak usah bawa bekal ke pasar itu, nggak usah bawa bekal air, itu udah apa namanya air zam-zam mulu. Oh gitu loh. Yang ada malah bawa dari hotel itu, dari penginapan bawa botol kosong diisiin. Loh. Kalau dulu saya 2010 atau 2012 sama Gus Nuril, semua jamaah disiram air pakai air zam-zam tadi. Setelah tawaf mau sa'i, mantranya pakai bahasa Inggris. Lu dengerin, lu biar ngerti. Tombo teko loro ini kan obat datang penyakit pergi. Tuh. Obat datang penyakit melayang. Tuh, coba teko loro lungo. Lungo itu ternyata bahasa Bali juga lungo. Maka ada istilah dalam bahasa, lu tadi ditungguin, lalu aja dodol, tua-tua ya enggak? Lu nungguin, mau bukan gua nungguin lu, kagak ada, gue berangkat aja. Nah itu namanya teh botol, sosor biar kata tua, memang jaminan cerdas. Dia malah memang orangnya bebel gitu, lah. Lah iya orang udah diomongin, mending baru tadi ngomongnya. Apa dari kemarin-kemarin? Lu iya kan, lu kan saksi. Baru ngomong emang gua. Ya kan dari kemarin lah kenapa Pak Hiran ini malah naik dia. Lu bodoh nanan, kita tinggal aja.
Oke. Wal harwilatu dan harwilah. Harwilah itu lari-lari kecil. Harwilah itu jalan enggak, lari kenceng kok enggak, itu harwilah. Kan ada dalam hadis. Man atani masian ata itu harwilatan. Itu. Barang siapa yang tobat menuju kepadaku kata Allah dengan ia jalan, maka saya sambut ia harwilatan. Nah, harwilatan itu lari-lari. Tulis sambingan. Wal harwilatu dan harwilah itu lari-lari kecil. Jadi kalau lari kan kencang, ya kan? Kalau jalan kan pelan. Ini antara jalan pelan dan lari nggak kencang. Ya lari-lari kecil. Nah dulu ketika akan menggambarkan Siti Hajar ketika nyari air. Nah, iya kan yang akhirnya nggak taunya air itu malah ada di tumitnya Nabi Ismail, yaitu namanya yang dikenal dengan sekarang namanya air zam. Air minum air itu bukan zam-zam berjam-jam. Oh ya kan sembarangan itu udah berjam-jam itu. Apa dari tadi lo? Itu mungkin dari jam 3 udah dibikin. Oh iya kan? Bismillah. Kalau jam 3, sekarang udah jam 9. Udah berapa jam? Artinya air yang kalian minum juga air jam bukan jam-jam, berjam-jam. Nah, iya kan? Oke, wah orang mau ngebut lah. Bainal maila ini antara 2 mil al-ahdoro ini yang apa namanya jarak itu ya. Yang hijau keduanya lilukuri bagi laki-laki. Sunnahnya ya. Jadi lari-lari kecil itu termasuk konteks sunnah, nggak wajib. Gitu loh, paham maksudnya? Kalau udah yang ke 5, ke 6, ke 7 kan capek, ngos-ngosan kan? Udah jalan pelan nggak apa-apa. Lari-lari kecil itu hukumnya sunnah, begitu maksudnya. Wa doa dan doa, wa zikru dan zikir. Nah, itu Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tuflihul mi'ad. Sarahnya gitu. Wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam ay la tanzihu anni hatta tawaffani wa ana muslimun. Terus doanya lagi Allahumma asimni bidinika wa tawa'iyatika wa tawa'iyati rasulika. Tawa'iyah itu zamannya taat tuh. Tawa'i. Itu sarahnya banyak itu kan gitu. Allahumma ja'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikatika wa ambiyaika wa rusulika wa nuhibbu ibadaka sholihin. Allahumma yasirna lil yusra wa jannibna lil usra wa ufir lana fil akhirah. Itu fil akhirati wal ula wa ja'alna min a'immatil muttaqin. Itu doanya, di antara doanya. Wadzikru dan dikir al-waridu yang datang ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Santi belum hari Santi. Itu rapotnya Alvin katanya di mana? Ada. Kok nggak dikirim-kirim? Lalu tanyain ya. Ntar lupa lagi orang itu ditungguin ngirim begitu dipaketin kan bisa. Jadi kayak orang kampung maksud saya. Lu tanyain sekarang aja rapotnya Santi ada di mana, rapotnya Alvin. Kalau ada suruh bawa kemari. Bang maketin tiki paling 10.000 di bang sini di mandi mah. Gak pernah mentingin orang itu dikasih kepercayaan. Wal mualatu dan
bertubi-tubi terus menerus baina marratihi antara jalan-jalannya sa'i wa bainahu dan antara sa'i wa bainat tawafi dan tawaf mualah. Habis tawaf ya langsung sa'i. Oke. Paslon lu baca ki pakai latihan. Kasih Indri. Lu kemari apa ki? Ambil gitu. Gerak aja nggak mau lu ah. Maunya diseloloin dulu. Udah jangan kengesan. Daplek tua-tua lu. Emang jalan aja nggak mau ke situ lu ah. Izalatu salasi sa'arotin baru mulai udah salah lu. Bukan usah nyatanya itu bukan bayan. Kaifiatin dengan manapun cara, apa yang dia mau gunting, yang dia mau cukur pakai silat, bahkan kalau lihat sarannya dibakar boleh coba itu. Lah itu dia sarannya tuh. Au ikhraqan berarti dibakar. Buset ya. Kan ngeri juga ya. Atau mungkin batu sama batu lupa bawa silat, bawa gunting, bawa pisau lupa. Ya kan? Nah, batu sama batu ditatahin itu juga kan orang lain. Tok gitu kan boleh kan kaifiatin. Orang bahkan ikhraqan dibakar ya. Rambutnya dibakar aja boleh kalau lihat caranya tuh. Ayo. Ntar dulu. Terus kalau nggak punya kepala, nggak punya rambut gimana Pak? Kan masalah. Kalau dalam sarahnya, wa yusannu liman la sya'ra bi ra'sihi imrarul Musa alaihi. Disunahkan. Lu udah ketemu belum? Sarahnya. Nah, itu dilihat tuh. Disunahkan bagi orang yang nggak ada rambutnya dari awal memang dia botak. Karena ada orang yang sakit-sakit tertentu, terutama kalau udah di kemo, ya kan? Lalu orang ada yang nganter begini malas, itu kan keterlaluan gak bilang. Artinya nggak mentingin. Itu untuk warga bangsanya orang Kupang, gimana untuk merjuangin orang lain. Besok lu anuin ke, ntar gua kasih, gua mintain alamatnya. Pemalas bagi Santi ini, nggak ada tanggung jawabnya, gitu loh. Ya. Ya. Mau si pala lu peyang itu Bil Musa, gua tadi udah ngomong Musa. Mana yang Musa alat cukur, makanya dengerin jangan keminter. Gua udah baca lu, kan gua baca sarahnya tadi. Imrarul Musa. Lu kenapa lu bacanya Musi? Antukosiro itu bahwasanya memendekkan. Cepetan, ini ngaji Ramadan. Dari semua harusnya kabut kepalanya gambarannya
Lah ini dari kapan ada raposan? Nanti bang ngirim lu minta alamat ke sono. Kalau emang lu nggak punya duit, gua kasih. Paling 10.000, belinya 20.000 untuk keluarga lu loh. Lu saudara lu aja lu masih hitung-hitungan begitu. Malu sebagai orang dikasih kepercayaan begitu yang gak pecus. Ayo. Watak khuda dan mengambil siapa unsa ujungnya rambut kepala illa zawaiba kecuali konde, rambut yang dikonde loh. Perempuan gampang, rambutnya panjang, ambil kira-kira sekadar apa sejari, gunting saat ujungnya, kecuali konde. Perempuan kan biasanya punya konde, disanggul atau dikuncir lah. Kalau sekarang kan jarang pakai zawaib lu konde gitu. Ayo. Dan bermula sunnahnya gitu loh, ada alnya, ay sunnatul halki. Ayo. Jangan malas lu apa, tua-tua udah malas lu. Terus nah itu halki maknanya cukur, ntar halal halki lagi makhluk atuh. Itu penting latihan. Ayo. Apa halal halki dari luar din? Halal halki dalam ya keadaan atau ketika cukur. Ayo. Itu kan kalau cukur, namanya cukur kan dipotong habis kan. Nah kalau untuk perempuan kan tadi taksir, mengurangi atau memotong rambut, ngerti kan? Kan beda. Kalau cukur kan dihabisin. Kalau halki kan hanya memendekkan gitu loh. Lanjut. Ya. Oh. Nah, perhatikan ini kayak rentetannya rukun sebelumnya. Ayo. Apaan? Wah, jewer kalian lu ada annya masa yukojimu. Jewer don. Buat perhatian. Makanya rambut lu cukur yang deket kuping ya biar nggak budak. Nah, saya kan rambutnya panjang nutupin. Ayo. Mendahulukan. Lu mengerti bedanya nggak antara mendahulukan dengan mendahului? Mendahului balap. Ngerti? Kalau mendahulukan ya suruh maju duluan. Ngerti kan? Oh, ayo. Orang ya. Mengalahkan atas semuanya. Semuanya itu apa? Ya semuanya itu kan ada sa'i. Setelah sa'i baru
mencukur rambut lah, mencukur rambut itu lah namanya tahallul, ngerti kan? Gitu loh. Itu digambarkan membuang, kan ikhram itu kan mengharamkan, ngerti kan? Ikhramnya haji kalau sholat itu sama dengan takbiratul ikhram. Lu orang belum sholat masih bebas mau ngomong masalah bab apapun boleh. Kalau udah takbiratul ihram kan nggak boleh ngomong kecuali bacaan sholat. Paham kan? Orang ketika ihram nggak boleh gegabah melakukan perbuatan-perbuatan. Ada aturan mainnya. Nah, cukur itu tahallul. Begitu loh. Kalau sholat namanya salam. Nah, kalau orang udah lagi sholat udah selesai salam, kan dia mau ngomong seperti apa, mau makan, mau minum, mau berdiri, mau apa aja lah, kan diperbolehkan, ngerti kan? Nah, mencukur itu diantaranya adalah kaitannya itu. Gitu. Ayo lanjut. Itu maksudnya kul ayuqad dimal ihram alal kul. Oh, mendahulukan ihram atas semuanya. Sebelum ihram kan tadi tawaf. Setelah ihram, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i cukur, kan gitu kan? Nah, ikhram itu didahulukan atas semuanya. Oh, lanjut. Tuh. Nah, wa amma sa'yu ya wukuf kalau itu haji. Kalau haji kan ada wukuf, ya kan? Kalau umroh kan nggak ada wukuf, gitu loh. Sa'i, tawaf kudum. Tawaf kudum itu kan tawaf pertama kali datang di wilayah harami Makkah. Itu namanya tawaf kudum. Oke, macam-macam tawaf, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Wada perpisahan, sebelum pulang ke tanah air tawaf dulu, pamitan wada itu. Nah, kan bahasa basinya begitu. Kalian masuk ke Al-Aziz, datang assalamualaikum, ini dengerin naskah semuanya termasuk Junet. Lu datang assalamualaikum, orang ke harami Makkah aja ada tawaf namanya tawaf kudum. Pulang pamitan, pamit. Lu bang gak maksudnya? Lu ini akhlak adab ini. Gak usah mikirin adab yang aneh-aneh lu. Adab yang normal aja. Udah itu diterapkan. Begitu loh. Jadi ada sopan santun, ada basa basi. Kalau bahasa Jawanya unggah ungguh, yang memang penting untuk diterapkan. Gitu. Ayo. Aska dipraktekkan. Laisa itu kan saudaranya Kana, ya kan? Nah itu kok didahulukan bainal halqi, itu namanya khobar muqaddam, gitu loh. Nanti isimnya Laisa ya bawah itu tartibun. Ayo. Tartib ya kan. Nah jadi apa? Karena isimnya Laisa, bukan bermula. Kalau bermula mah bener, kalau sebelumnya nggak ada Laisa, karena itu ada Laisa ya. Apa yang dimaksud bukan fa'il, tapi isimnya Laisa. Nah maksud saya kemarin-kemarin kan kalian ini buat mudzakarah kan ya? Hedon. Lah iya, ini maksudnya dikuasai betul. Jadi kalau perlu nanti mudzakarah ini udah berjalan berapa lama? Mudzakarah ini 4 tahun. Apa nanti ya terserah kalian, kira-kira nanti kalian sepakati. Maksudnya
Apakah kalian mudzakarah? Kan selesai Riyadul Badi'ah. Apa selain Riyadul Badi'ah? Memang sebenarnya fikih yang sedang itu ya ini. Ada yang lebih kecil, Sulamul Munajat, murah itu kitabnya. Andaikan kalian mau ganti Sulamul Munajat itu nggak apa-apa, ntar saya beliin. Kecil kitabnya, lebih malah cuman sepertiganya dari ini kalau nggak salah. Saya belum lihat halamannya, tapi yang jelas lebih kecil. Jadi Sulamul Munajat, Riyadul Badi'ah, ada juga namanya yang hampir sejenis Sulam Taufik. Nah, kalau ngomong Sulam Taufik gak apa-apa. Maksud saya juga kayak kitab ini kan ada syarahnya. Nah, kalian baca ini supaya kalian terlatih untuk deres. Syarahnya kalian baca. Oh, gitu loh maksudnya. Kalian perlu untuk ketekunannya menyontoh Senok atau Mundiri. Tekun dia. Oh, gitu loh, tekun membaca. Mutolah seperti ini kok penting, Aska, paham? Dengan jamaah, kitabnya jamaah tabligh mau baca. Ya nggak apa-apa sesekali buat selingan, tapi ini yang penting. Kalian mudzakarah sarah. Ayo. Paslon ayat paslon bermula ini itu sebuah pasal yasihu sah apa al ihramu ihram bil umroti dalam umroh. Bil umroti dengan umroh. Ikhram kan ada ikhram haji, ada ikhram umroh, gitu loh maksudnya. Ayo. Bil umroti dengan umroh. Fi ai waktin dalam manapun waktu. Ya. Karena yang ada apa waktu? Karena yang ada apa waktu? Enggak usah yang. Oh, karena udah yang udah bener. Fi ai waktin karena yang bener. Karena yang ada apa waktu di ashuril haji hingga itu hingga dalam bulan-bulannya haji. Ya, bulan haji itu kan ada 3. Berarti kan bukan bulan haji, maksudnya bulan untuk melakukan ibadah haji itu namanya ashurul haji. Dengerin nih, bulan haji Pak. Apa iya Pak? Itu bulan Dzulhijjah, ya nggak salah itu. Tapi bukan hanya itu, Ashurul Haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu bulan haji. Ngerti maksudnya? Bulan untuk dilaksanakannya prosesi haji itu istilahnya begitu gitu loh. Itu kan lihat tuh, itu kan fi ashuril haji, mungkin caranya enggak ada tuh, caranya ada tuh, tapi belum ya. Ada tuh, itu bener keren itu. Berikutnya udah lanjut. Wala yasihu dan tidak sah apa al ihramu ihram ya. Bil haji dengan haji. Wahdahu hale sendirinya haji. Iya, ihram bil haji ya, oke. Wahdahu hale sendirinya ihram bil haji. Wala bil haji dan tidak sah apa ihram dengan haji wal umroti dan umroh. Iya. Ma'an hale berbarengan. Ma'an, nah dengerin, gak apa-apa ini iklan. Ma'an itu hal, tapi dari isim jamid. Ma'an itu kan jamid. Syaratnya hal itu kan harus fi'il mutasharrif. Maka kalau ada, nih gua tulis biar lu tahu. Itu kan ma'an. Ma'an itu kan ma'a itu kan. Nah, cuman diisimkan. Awalnya dzaraf. Ngerti? Nah, ditakwil musahibaini. Berbarengan. Umpamanya bi'tuhu. Contoh yang lain. Yadan biyadin. Ini jumlahnya yadan biyadin. Ini udah satu kesatuan menjadi hal. Ae mutako bilo ini. Loh. Ae mutako bilo ini. Apa maksudnya Pak? Yadan yadin kan tangan itu isim jamid.
nggak mutasarrif, maka harus diyakin dengan satu tangan, diyakin dengan tangan yang lain, serah terima. Maka penafsirannya mutaqabilu ini saling menerima, yang memberikan menyerahkan, yang menerima yang menerima. Paham maksudnya? Oh, itu banyak sekali. Buron bidurin. Oh, Musa Aron. Oh, itu dan itu termasuk kelas mikir dalam ilmu nahu gitu loh. Ayo. Illa fi ashuril haji, kecuali dalam bulan-bulannya haji. Ya. Wahia dan bermula. Ada itu. Wahia dan bermula ashuril haj. Sawalu itu bulan Sawal. Sawalun itu bulan Sawal. Waldul Qodati dan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Cuman orang kita nyebutnya kadang-kadang Dzulqa'dah. Udah terserah aja. Iya kan? Akhirnya Dzulqa'dah. Dan itu ada artinya. Syawal yang kemarin udah saya artikan ningkat. Lu habis puasa Ramadan secara kapasitas imannya harus ningkat. Kalau orang udah udah ningkat imannya, maka Dzulqa'dah mempunyai kedudukan. Oh, ayo. Wal isru layalin dan wa asru layalin. Isru dari mana sih lu? Ngarang sendiri aja. Wa asru. Geser sendiri. Biar lu lihat no gambarnya. Ngerti Pak? Gambarnya silon. Nah begitu. Geser dikit aja. Biar Erwin kelihatan. S-nya. Wah, hambat bawa ngaji bawa es. Lu tahu di Kupang lu emang jam segini pernah minum es begituan? Kagak pernah. Lagian lu di hutan, di pedalaman ya nyari es begini kemana lu minum es begini mah kalau lagi ke Kupang, ke ibu kota ya nggak? Lah iya, lu di Kupang begitu jam segini, lu minum boleh nggak nyari gorong-gorong yuyu itu, ya nggak? Norak aja lu. Maka di sini lu belagu, malu, ya. Lu banyak ketawa lu. Apa lu malah bengong aja. Lanjut. Wa asru layalin dan 10 malam-malam. 10 beberapa malam. Ini lebih enak 10 malam-malam. Wa asru layalin dan 10 beberapa malam min Dzulhijjati dari bulan Dzulhijjah. Ya. Paman dan barang siapa ahroma yang ihram siapa man yang ihram bihi dengan man qabla liha dalam sebelum masuknya ashuril haj au ba'da khurujiha atau setelah keluarnya ashuril haj in aqada maka itikad siapa apa ihramuhu apa ihram nyaman umrotan pada umroh waman dan barang siapa karena yang ada siapa man di Makata itu dalam Makkah wa aroda dan menginginkan siapa man menghendaki siapa man al-hajja pada haji wajaba maka wajib alaihi atas man apa ayah rumah apa bahwasanya berihram apa yang bener jewer beneran lu dari kemarin udah dikasih tahu ulangi yo wajaba maka wajib alaihi atas man apa ayuh rima yo apa bahwasanya berihram siapa man ya bihi dengan haji minha dari ashuril haj minha lihat salahnya apa min nafsi Makkah minha dari wilayah Mekah gampangnya lah bener itu kan ya nah, iya terus minha dari wilayah Mekah Qobla ayyufariko jangan lu kebiasaan setiap kalimat lu putus langsung aja Qobla ayyufariko lu kan biasa begitu Qobla
mikir lagi ya kan, udah jadiin aja satu napas. Qabla ayu fariko begitu loh, jangan putus-putus. Lu emang dulu waktu masih anak-anak, sekarang kok masih anak-anak lu emang biasa nari break dance. Break dance kan begitu tuh yang, ya lu bisa banyak nari break dance nggak? Nari di batas panggung, emang bisa nggak? Lah iya itu diputus-putus melulu. Ayo, dengar siap-siap lu. Qabla ayu fariko, dalam sebelum bahwasanya berbeda. Pisah-pisah. Sebelum bahwasanya pisah-pisah. Bunya, Siapa orang bunyana pada bangunan-bangunannya Mekah. Wal afdalu, dan bermula hukum yang paling utama, ayyukhrima itu bahwasanya berikhram siapa orang mimbabi baitihi. Jangan ngaluin babi lagi, ntar lu kesinggung lagi. Aduh, tadi ada nyebut babi pak. Dari pintu rumahnya orang. Maksudnya pintu rumah itu kan saya nggak punya rumah pak. Lu nginap bisa ada penginapan, hotel, funduk istilahnya kalau pondok. Nah itu namanya kan bab. Walaupun kita nyewa, ngontrak, ngerti kan? Nah itu loh maksudnya dari pintu rumah. Yo. au min hijri Ismail lah. Ya itu belum sore pak yo. Atau dari hijr Ismail. Nah mulai ikhramnya boleh juga dari hijr Ismail. Oke. Fa'in aroda, maka jika mengendaki siapa man al umrota pada umroh, wajaba maka wajib alaihi atas man apa ayah ruja, apa bahwasanya keluar siapa man ila torfil hali, Ila torfil hilli, pada ujungnya negeri halal. Ngerti dengerin? Kan ada istilah haramu Makkah. Ya lu nggak tahu nih. Ini berarti kan ini umpamanya Ka'bah. Sekitarnya Ka'bah ini itu ada namanya tanah haram. Bukan Ka'bah. Lingkungan itu ada batasnya. Itu yang disebut orang selain orang Islam itu dilarang masuk tanah hurum, tanah haram. Berarti maksudnya, nah, ada haramu Makkah, ada haramu Madinah. Berarti ketika ia di wilayah ini mau tawaf, keluar dulu. Nah, ngerti maksudnya? Ila tarfil hilli. Nah, karena tanahnya tanah haram, kan dia yang di luarnya kan berarti tanah halal. Ngerti maksudnya? Gue nyambung nggak? Nah itu biar paham. Ayo lanjut. Min ai jihatin, dari manapun arah. Ah, gitu. Keluar dulu dari tanah haram. Ayo. Wayuhrimu, dan berihram siapa man minhu dari torfil hil, waaf dulu, dan paling utama di Wa'afdalu buqaihi al-ja'ronatu, gitu loh. Lu bacanya biqaihi lagi, iya kan? Dan bermula paling utamanya wilayah buka itu tanah itu, tanah luas itu. Wilayahnya tanah halal, arahnya ay al-hili al-ja'ronatu, itu tempat namanya Ja'ronah. Sarahnya ada, yaitu tempat antara Mekah dan Taif, kurang lebihnya 12 km, 12 mil. Summa Tan'im, kemudian tanah yang namanya Tan'im. Lalu cari di kamus, Tan'im na'ama yuna'imu tan'iman, yang memberi nikmat. Itu nama tempat Tan'im. Summa Hudaybiyat, Hudaybiyatu ya. Kemudian
Iya, ini ada perjanjian Hudai. Iya, gitu loh. Terus Paman dan barang siapa jaa yang datang siapa man minal afaqi dari ufuk, dari semua tempat. Ayo. wajaba maka wajib alahi atas man apa al ihramu ihram minal mikoti dari ujung. Mikot namanya itu istilah dalam hadis itu mikot. Mikot itu apa? Batas awal orang mau berangkat ikhram. Itu mikot. Kalau biasanya datang kalau dari Madinah, biasanya mikotnya Bir Ali. Saya kok nggak apal-apal banget. Gitu. Ini kalau jadi kamu diumrohin saya sama Gus Nuril, cuman sama kalau bisa nggak mau minta duitnya aja, duitnya cuma dikasih 5 juta. Nah kalau 15 juta saya masih saya ambil 5 juta, kemudian gue berangkat gratis dari Gus Nuril. Ayo kalau jadi, nah, kalau saya mah umrah mulu bolak-balik enggak, kagak dah. Gue mendingan kasih duit aja, mendingan buat makan lu. Ya kan, loh kan enak pak jalan-jalan, kagak enak. Gue mah enak kalau kalian makan enak tuh, gue baru rasa enak. Kalian kenyang, sekolah kebayar. Lu gak ada bayaran kuliah ya? Udah selesai? Emang lu udah wisuda udah? Kok wisuda apa? Skripsi? Udah sidang? Oh lah iya biar cepet kelar. Lu gak minta bayaran kuliah lah, kali bayar mau kuliah, emang saya kuliah apaan pak? Kuliah payah, ya ribet amat lu. Yo. Apa lu Siti? Lu Sima, ayo lanjut. Aladhi yaitu al-mikot fit tariqihi dalam jalan nyaman. Ya. Awiladi atau dari apa tadi mikot ya? Yukhazi itu loh, khiza'ah itu dalam ilmu apa namanya, dalam bab apa kemarin khiza'ah dzaraf ya, dzaraf makan kan? Yukhazi yang apa lurus sama yang lempeng. Ya. Yuhadi yang lurus siapa manhi pada aladi titik. Wal mawaqitu syar'iyatu khamsatun. Ayo. Dan bermula mawaqit itu jamaknya mikot. Mikot itu awal dari batas awal untuk ikhram. Oh, gitu kan? Nah, itu termasuk ini ada Dzulhulaifah. Ayo. Wal mawaqitu dan bermula beberapa batas awalnya ihram. Nah, atau kalau karena mikot itu kan udah menjadi bahasa sehari-hari ya, terutama orang untuk haji atau umroh. Wal mawaqitu dan bermula mikot, gitu loh. Ayo. Asar iyatu yang banyak syariat. Satun itu ada 5. Ya. Dzulhulaifati itu yaitu Dzulhulaifah. Wal jahfatu dan jahfah. Wal jahfatu dan jalfah. Iya. Namanya itu harus sebagian apa namanya rubah. Itu kalau yang dari Madinah itu berangkatnya biasanya dari Bir Ali. Bir Ali kan nggak ada di situ. Istilahnya apa itu dalam sarahnya? Udah biarin ntar aja, kalau lu baru berangkat haji baru serius. Ini mah kan hanya sebatas membaca aja. Gitu lah. Ayo lanjut. Wayalam lamu dan yalam lam. Ya, baca apa tadi? Wayalam lamu. Wayalam lam dan yalam lam. Lu bacanya yalmam ya, gue cewer juga lu. Ayo. Wayalam lamu dan yalam lam. Ya. Wakornu
Wa Qarnul Manazili itu nama tempatnya namanya Qarnul Manazil. Wa Qarnul Manazili dan Qarnul Manazil, wa Dzatu Irqi dan Dzatu Irq. Oke, udah dicek. Lu siap Don? Udah terusin aja, pagi udah. Udah bablas aja udah. Modern ntar aja. Udah yang gampang. Udah cepetan, ini ngaji pasaran nih. Faslun ya atau faslun wal wajibu dan bermula wajibnya fi mabiti Muzdalifah, di dalam orang yang menginap di kota Muzdalifah. Al-huduru bermula, al-huduru itu hadir via di Muzdalifah lahdotan dalam waktu sejenak. Mabit di Muzdalifah itu paling enggak lu di situ walaupun jalan tok mau 5 menit ya mau setengah jam kayak tuh maksudnya. Minan nisfisani dari separuh yang kedua, min lailatin nahri dari malam nahar, ba'dal wukufi setelah wukuf di Arafah. Wasunnatu dan bermula sunnahnya takdimun nisa'i itu mendahulukan perempuan-perempuan. Ini termasuk dengerin. Ini ilmu lapangan ini. Kalau di Arab suami istri kayak mau anaknya kayak ini dengerin nih, ini perhatian. Suami istri kalau mau naik mobil sewaan taksi gampangnya. Kalau pas naik laki-laki duluan, baru perempuan. Paham nggak? Ketika turun, yang turun perempuan duluan, jangan laki-laki. Ini ilmu. Loh, kenapa Pak? Lah ingat-ingat orang di sana walaupun di Mekah itu yang brengsek juga banyak. Kalau yang naik perempuan duluan, lakinya belum naik, itu langsung digas, bawa kabur, diperkosa habis di perempuan. Ini ilmu lapangan. Lu paham nggak? Begitu turun juga sama. Jangan yang laki dulu, perempuan dulu. Perempuan baru turun, baru lakinya. Ngerti gak? Kalau yang turun laki-laki dulu, perempuannya masih ada dalam mobil, langsung digas. Paham itu? Loh itu kan, ini ilmu lapangan. Loh, nggak ada dalam kitab, lu nyari kitab, bujeng nggak bakalan ketemu. Itu rumus orang yang sudah lama hidup di sana. Karena banyak kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu orang seluruh dunia. Ada orang Indonesia, ada orang Pakistan, ada orang India yang udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu istrinya. Paham itu? Ini ilmu lah, bahasa lapangan. Nggak ada standarnya dalam kitab lah. Tuh begitu, kudu ngerti ilmu gituan. Ya, lanjut. Wadu afai dan mendahulukan orang-orang yang lemah. Ya. Ilaminan ke Mina. Ilamina ke wilayah Mina. Ba'da nisfil laili setelah tengah malam. Qabla zahmati sebelum berdesak-desakan. Wa ayabita dan bahwa menginap siapa ar-rijalu kaum laki-laki al-aqwiya'u yang kuat-kuat ila maksudnya mabit ilal fajri sampai waktu fajar. Sumayasilu kemudian nyambung siapa rijal asubha pada waktu subuh biha di kota Muzdalifah fi awalil waktu dalam awal waktu. Wal afdalu lanjut. Wal afdalu dan bermula yang paling utama ayakuna itu bahwasanya ada apa jamaah atau apa jamaah wa ma'al imami dan beserta imam. Suma ya Apa sih? Wah, ulangi yang benar ah. Wal afdalu dan bermula yang paling utama ayakuna itu bahwasanya ada apa sholat subuh. Sarahnya kan ada ini jamaatan itu berjamaah di Muzdalifah. Wa mal imami dan bersama imam. Maksudnya namanya berjamaah kan bersama imam. Loh. Makanya lu bacanya salahnya biar enak.
Sumayakifu kemudian wukuf, bukan wukuf lah, sumayakifu kemudian berdiri siapa rijal alal ma'saril harami atas tempat namanya ma'sarul haram, au bikurbi atau dekat ma'saril haram, ba'da sholati subuhi dalam setelah sholat subuh, mustaghilina hale orang yang sibuk semuanya. Terus Mustahilina hale orang yang sibuk semuanya bil istighfari dengan membaca istighfar, ya, berdoa dan berdoa ila ziyadatil asfari sampai tambahnya asfar itu waktu ramyang, waktu terang. Jadi terang bener belum? Kalau dari subuh ke matahari terbit itu kan ada masa namanya gelap bener enggak, terang bener juga enggak, itu namanya asfar, ramyang, setengah gelap setengah terang, nyambung. Sarannya al idoah, ayo gelap yang pekat. Kalau gelap yang pekat itu kan seperti warna hitam, ngelihat nggak nembus, ngerti kan? Nah, waktu asfar atau waktu isfar itu waktu yang mana gelap tadi sudah campur sama terang. Nah, itu menjelang matahari terbit. Ya, lanjut. Summa yataujahu kemudian mengarah siapa rijal qabla tulu isamsi sebelum terbitnya matahari, ya, ila mina ke Mina, ya, fayasiluna maka sholat siapa rijal ilaiha ke Mina. Lah iya, ba'da tulu'iha sebelum lu ngopi dulu sono. Ba'da tulu'iha setelah terbitnya matahari. Nah, iya. Wasunatu dan sunahnya, dan bermula sunnahnya. Wasunatu dan bermula sunnahnya ayat huda itu bahwasanya mengambil siapa al-hujjaju, zamannya hajin, para jamaah haji. Siapa al-hujjaju, siapa para jamaah haji min Musdalifata dari Musdalifah. Ya, Musdalifah itu kalau di Arab nama tempat, di Indonesia dijadikan nama orang. Iya, ono dari mana? Dari rumahnya Mbok Musdalifah. Nah, iya kan? Musdalifah itu nama tempat. Masa lu punya anak lu namanya siapa, Erwin? Jakarta, Pak. Jakarta itu nama ibu kota, nama tempat. Ya enggak? Wah, Junet denger kan? Anaknya Erwin katanya Jakarta. Wah, anaknya Junet nanti. Anak lu nama siapa, Net? IKN, Pak. Kok IKN? Ibu kota Nusantara, Pak. Kalimantan. Akan gantinya Jakarta IKN. Ya, orang nama tempat dibuat nama orang. Ya udah bodoh nana. Iya kan? Nah, itu banyak ini. Banyak ada orang, ini orang Bekasi sini dulu sebagai ketua NU. Laki-laki Haji Madinah. Lah iya kan? Lah, Madinah nama apa? Kota. Nama tempat. Ono bosnya bapak lu. Ya kan, Haji Madinah. Laki-laki lagi. Ya ada. Lah iya kan, ya keren lah. Nah, makanya nggak salah juga. Umpamanya nanti anaknya Andre dinamain Bekasi. Anak lu namanya siapa, Andre? Bekasi. Ya iya, Pak, saya masa kalah. Itu Musdalifah nama tempat di Mekah, di Arab sana, dibuat nama di Indonesia. Saya orang Indonesia, Pak, nasionalis, Pak. Anak saya kasih nama Karawang. Oh, kan keren ya. Waduh, Darmaflu kan dia orang Subang. Anak lu namanya siapa? Subang. Kan memang ada. Termasuk
Nimas Subang Larang. Nah, itu kan istrinya Prabu Siliwangi. Don kopi gua don. Ini cuciin. Ini cepetan. Nah, gua mau jangan kopi bisa setan. Emangnya Mbah Rutin mau bisa setan. Lanjut. Mengambil sab'a hasoyatin pada 7 beberapa kerikil. Hasoyat itu zamannya Hason. Itu atasnya persis kan dalam sarah ada al-haso. Kerikil itu buat nimpuk setan, buat nimpuk iblis. Makanya kerikil. Nah kalau lu ngambil batu segede kepala lah berat lemparinya. Kerikil. Lempar, iya kan? Makanya itu kan namanya disebut melempar jumroh. Melempar jumroh itu kan gambaran daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail melempar setan kan. Makanya ntar kalau lu haji ketimbuk jangan marah, siapa tahu lu nya setan. Ngerti nggak? Lanjut Liromi jumrotil akobati, untuk melempar jumroh akobah. Yauman nahri, dalam hari siang hari. Yauman nahri dalam hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan kurban gitu. Nahar itu mana asalnya apa, kerongkongan loh, leher gitu loh. Makanya yaumun nahri hari menyembelih. Menyembelih itu kan di kerongkongan. Gitu. Penyembelihan wan hari gitu loh. Wayak khudu, ayo. Wayak khudu, dan bahwasanya mengambil siapa hujah minna dari mina li romyi ayami li romyi, untuk melempar hari-hari tasrik, melempar jumroh pada hari-hari tasrik juga yo. Wayukrohu, dan dimakruhkan pada apa sih wayukrohu itu dimakruhkan, haknya itu ya asli ya Allah ya Robi, dan dimakruhkan lah, masa punya dijadiin makbul ya kan lucu. Ayo. Wayukrohu, dan dimakruhkan apa ahdul jimari, apa mengambil jimar batu. Minal astagfirullahaladzim, kopi tambol juga lu, masa kopi segelas gedenya lu di sono. Ya kan, lu kopi emang lu pikir mabuk ya. Maksudnya nggak lu cuci lagi ya. Aduh ya udah lanjut urusin odon. Saya lagi, kalian pernah lihat ya saya ngopi segelas gede, kecuali kopi susu. Tadi itu kopi susu, nah itu harus gelas gede karena susunya mahal. Kenapa mahal? Kambing etawa, bukan kambing lu nangis, ya kan? Tuh, makanya saya ketawa mulu, orang minumannya kambing etawa, gitu ya. Lanjut lah. Ngambilnya minal hili, dari tanah halal. Ya. Min mahali najisin, atau dari tempat yang najis. Nggak boleh. Mau apa lempar jumroh ya harus di tanah haram. Iya kan? Tempat-tempat tadi yang ditentukan, begitu loh. Terus Faiza usulu, dan apabila faiza wasolu, maka apabila sampai siapa rijal atau hujat mina pada tanah Mina, badar tifa syamsi, setelah naiknya matahari jam 8 jam 9, yabda'una, maka memulai siapa hujat biramzi jumratil akobati, dengan melempar jumrah akobah qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Dengerin lagi sarahnya, lihat. Li'annahu tahiyatu Mina, karena
melempar jumrah akobah itu adalah menghormati bahasa basinya masuk ke Mina. Ini kalau versi di sini dengerin supaya kalian kenal adab. Itu sopan santun, menghargai tanah. Paham? Nah, kalian masuk umpamanya ntar kalian pulang kampung. Udah sampai Kerawang, alhamdulillah. Assalamualaikum ya ahla Kerawang. Sunnahnya begitu. Kalau kita belajar dari sini. Paham nggak? Sampai Cirebon, kecuali tidur lah. Assalamualaikum ya ahla Cirebon. Iya kan? Kalau orang tua dulu bawa motor, bawa mobil lewat jembatan yang serem-serem, klaksoni, permisi, kan gitu kan? Permisi sama penghuninya yang dimaksud. Ini kan ada cara menghormati tanah Mina, melempar jumroh dulu tadi, ya kan? Ngerti gak? Nah, cuman cara orang-orang tua kita dulu mengasih sarannya seperti itu, yang akhirnya didramatisir seolah-olah berbau mistis, padahal enggak. Ya kita menghormati aja udah. Lu saya tuh asal naik tol, walaupun tol Cipali, Cirebon ya. Assalamualaikum, Kanjeng Sunan Gunung Jati, permisi tetap. Ada bahasa basinya. Ya adabnya kan seperti itu. Ya itu loh, adab itu jangan pernah diremehkan. Nah kan dari ilmu apa bukan? Adab kan lahir dari ilmu. Kita belajar ilmu bab haji. Kita diajarkan adab. Adab itu hasil dari ilmu, paham maksudnya? Maka jangan pernah mau kalian dibenturkan memisahkan antara adab dengan ilmu. Memang itu satu kesatuan. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Lah, emang orang beradab nggak pakai ilmu. Nyambung kan? Nah, orang beradab juga tetap menggunakan ilmu. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membenturkan antara ilmu dengan adab. Asal ilmu diamalkan, pasti orangnya beradab lah. Lain ceritanya kalau ilmunya tidak diamalkan loh. Ayo lanjut. Suma yatbahuna, Ya, kemudian menyembelih siapa mereka. Suma yatbahuna, kemudian menyembelih siapa mereka. Doya Dohaya itu jamannya udhiyah, maknanya kurban. Nah, makanya idnya namanya Idul Adha. Ngerti kan? Nah itu udhiyah jamannya dohaya. Itu kalian ingat-ingat gitu loh. Hadayahum atau hadiah. Sesembahan hadiah itu. Ya sesembahan untuk Allah. Emang Allah butuh sesembahan? Bukan. Kan fasoli lirobika kan wanhar. Wanhar juga lirobika kan. Nah, kita beribadah kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara berkorban. Dagingnya korban dikembalikan kepada umat manusia. Watimul ba'isal faqir. Makanya baca juga kalian surah Al-Hajj. Ayo lanjut. Likuna, kemudian mencukur siapa mereka. Ayak siruna atau yukasiruna atau memendekkan. Memendekkan rambut siapa mereka. Wabada hati tiatihim, dan setelah manazilna apa wabada hati taitihim, apa sih? Lagi ada nganu nih. Wabada hati amtiatihim, dan setelah amtiah itu kan harta benda itu, ngerti kan? Wastikroru memindah ya. Dan setelah memindah harta bendanya mereka, menaruh namanya, wastikrorihim dan menetapnya mereka,
Bimina di kota Mina yatawajjahuna mengarah siapa mereka setelah dari Mina ila Makkah ke Mekah duha yaumin nahri dalam sarahnya dalam waktu duha hari nakar kurban fayatufuna maka tawaf siapa mereka hujas tawafal ifadoti pada tawaf ifadoh Sumayar jiuna kemudian kembali siapa mereka ila Mina ke Mina fayasiluna maka sampai fayusalluna ya maka sholat siapa mereka az-zuhra pada sholat zuhur biha di Mina fi awalil waktu dalam awal waktu wayabituna dan menginap nah, itu kalau bahasanya sandi itu kan setengah wahabi ya iya kan mubat mabit ya kan mabit yang nginep itu mau kemana San udah ngomong aja itikaf mabit pak biar kayak wahabi bahasanya alah jelas lu mubat mabit ayo itor ya ngomong aja buka puasa ngapa sih orang makanan lu jengkol ya makan apa namanya ya kayak mabit ini ikut-ikutan wah sunahnya kan makan kurma lah iya kalau memang lu ada kurma kalau memang kurma kagak ada lah jengkolnya gue jadi paham itu lalu anjir lu suruh makan kurma lu masih punya kurma nggak masih masih ada kalau di dalam masih ada sekerdus serius masalahnya kalau lu gua kasih kurma mulu ntar searab-araban gimana wah tidak tahu pak wah terus lu ngomongnya anak antum udah anak pakai ain gua tambah sekalian deh enggak kita mana jatuh anak wah norak banget lu oke lanjut Wayab itulah terusin ke wayab itu lu ngaji segitu aja ya udah ngos-ngosan lu wayabituna dan menginap siapa mereka pihak dalam Mina layalia pada terusin layalia ayamit tasriqi layalia ayami tasriki pada malam-malamnya hari-hari tasrik lu dengerin ya itu sahabat bacil ntar tadi ada ayam siapa yang hilang emang ayam hilang lagi hari ayo wahadzal mabitu dan bermula ini menginap iya menginap itu nggak harus diam di situ tidur enggak loh ya mabit itu duduk sebentar kira-kira 5 menit 10 menit itu udah dihitung mabit jelas itu itu mabit nah kalau emang bisa nginep ya bagus gitu loh kan orang banyak itu orang sekarang nginep bersih tidur ya pak enggak kudu tidur loh gitu loh ayo wajibun itu wajib kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa mak ya cuman ada perbedaan wal afdolu ayo wa aqalluhu ya dan bermula paling sedikitnya mabit al huduru itu hadir Bimina dengan Bimina ya mu'zama kulli lailatin pada sebagian besar setiap malam mu'zama kulli lailatin pada sebagian besar setiap malam min hadhihi layali dari ini malam-malam ya wal afdalu dan bermula yang paling utama mabitun itu mabitu kulli lailatin ayo makanya apa kan ini ketahuan fakih lu baca siyakul kalam belum bisa gitu loh maka suka memberhentiin seperti itu mabitun kulla lailatin mabitu kulli lailatin gitu aja ayo mabitu kulli lailatin ya walaupun kamu baca mabitun kulalailatin kan sebenarnya benar juga nggak salah amat kan ayo mabitu kulli lailatin itu menginap setiap malam bitamamiha dengan sempurnaannya kulli lailah
Bitamamiha dengan sempurnanya Lailah. Wayas kutu Dan gugur kewajiban maksudnya ya. Ayo. Wayas kutu dan gugur apa hadal mabitu, apa ini menginap, wa mabitu Musdalifata dan menginap di Musdalifah, Ya. anil ma'udurina dari semua udur Dari orang si maful itu. Dari semua orang-orang yang dihitung uzur. Nah, ayo. Anil ma'udurina dari semua orang-orang yang dihitung uzur. Karruati. Nih, kaidah. Udah gak usah saya tulis dah. Karruati itu zamannya ra'in. Ra'in itu sama dengan qadhin. Nah, itu jamak taksir. Ini gue tulis mau gak mau dah. Nih, lu nggak mudeng kalau ra'in sim fa'il itu asalnya ra'iyun, kan gitu. Jamaknya ru'atun. Ru'atun itu asalnya ru'ayatun. Tuh, ru'ayatun ngikuti wazan. Fu'alatun. Kok menjadi ru'atun? Proses iqlal. Maka dalam alfiyah fi nahwi min dzutiratin fu'alah. Fu'alah wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Kalau kamilin fa'alatun. Fa'alah. Makanya kan kemarin saya bilang, ngapalin jamak taksir, orang kalau udah ngapalin jamak taksir lulus, itu ngapalin alfiyah sama dengan beres. Karena wazan-wazannya jamak taksir itu persis ini. Fu'alatun, fa'alatun. Loh iya kan? Nah, fu'alatun berlaku pada isim fa'il yang mangkus ro'in. Hadin, mamanya hadin, hudatun, pasti, qadhin kudotun. Kalau orang nggak pernah belajar jamak taksir pasti keder. Makanya walaupun kalian belum pernah membaca alfiyah, saya jelaskan, saya tularkan supaya kalian berhadapan seperti ini, kalian nggak keder. Paling nggak kan kalian ngerti alfiyah. Oke. Jam berapa? Lanjut. Wah, udah 1 jam 17 menit. Lanjut. Lari ngapain? Biar khatam. Wa ahli sikoyati dan ahli sikoyah. Nah, tukang nyiramin tanaman. Nih, ru'atun itu tukang menggembala itu loh. Menggembala di padang pasir, kalau nggak diarahin kambingnya kan bisa dimakan serigala, bisa juga hilang kemana-mana. Harus dikontrol. Nah, kalau dia nggak mabit nggak apa-apa. Begitu juga dia bagian tukang nyiramin pohon kurma atau tukang taman umpamanya, itu nggak wajib. Oke, lanjut. Udah jam berapa? Udah, sekarang mau fokus ngatamin aja. Masih banyak itu. Apa udah dulu, ntar lanjut gak apa-apa. Udah 1 jam 18 menit loh. Udah cukup lah ya. Oke, sementara ini dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.